Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Manayani dan NPM 210 Program Studi PGSD Universitas Muhammadiyah Pringsewu semester 1, yaitu kelas 1D. Di sini saya akan membawakan materi tentang pemecahan masalah matematika, konsep dasar matematika. Pemecahan masalah. Yang pertama, pengertian pemecahan masalah menurut para ahli. 1. Menurut Robert L. Solzo, Mawadah 2015, pemecahan masalah adalah satu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. 2. Menurut Polya Indarwati 2014, pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera. Slide berikutnya. Yang ketiga, menurut Gunantara 2014, kemampuan pemecahan masalah merupakan kecapakan atau potensi yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan permasalahan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya ringkas sendiri, pemecahan masalah adalah usaha nyata dalam rangka mencapai jalan keluar atau ide berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemecahan masalah ini adalah suatu kompleks yang menuntut seseorang untuk mengkoordinasikan pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan intuisi dalam rangka memenuhi tuntutan dari suatu situasi. Sedangkan proses pemecahan masalah merupakan kerja memecahkan masalah. Dalam hal ini, proses menerima tantangan yang memerlukan kerja keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam istilah sederhana, masalah adalah suatu perjalanan seseorang untuk mencapai solusi yang diawali dari sebuah situasi tersebut. Tadi selanjutnya menurut pengertian oleh para ahli. Yang keempat, menurut Kesumawati Mawadah 2015, pemecahan masalah adalah suatu pemecahan yang menyatakan kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Sebagai contohnya, saya misalkan pada suatu bab siswa telah mempelajari cara perhitungan 350 ditambah 124 ditambah 921. Lalu pada persoalan berikutnya diberikan soal cerita. Bibi memiliki 3 kebun jeruk. Kebun pertama menghasilkan 350 buah jeruk, kebun kedua menghasilkan 124 buah jeruk, dan kebun ketiga menghasilkan 921 buah jeruk. Berapa banyak buah jeruk yang dihasilkan dari ketiga kebun tersebut? Dari soal tersebut tidak termasuk pemecahan masalah, karena siswa akan langsung tahu bahwa penyelesaiannya menggunakan operasi hitung penjumlahan yang baru saja mereka pelajari. Untuk yang selanjutnya, untuk soal yang tadi kita bandingkan dengan soal berikut ini. Mengenai penjumlahan, berbeda jika siswa diberikan soal berapa hasil dari penjumlahan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai ditambah 50. Tanda tanya, untuk memperoleh jawaban yang benar, siswa akan menggunakan berbagai strategi yang mungkin berbeda-beda. Dari strategi yang digunakan, guru akan dapat melihat tingkat kreativitas siswa. Mungkin ada siswa yang akan menghitung satu persatu mulai dari 1 tambah 2, lalu ditambah 3, dan seterusnya. Siswa yang kreatif mungkin akan mengelompokkan menjadi 50, yaitu 1 ditambah 49, 2 ditambah 48, dan seterusnya. Untuk yang berikutnya, langkah-langkah pemecahan masalah. Langkah pertama, memahami masalah. Langkah ini sangat menekankan kesuksesan memperoleh solusi masalah. Langkah ini melibatkan pendalaman situasi masalah.
melakukan pemilahan fakta-fakta, menentukan hubungan di antara fakta-fakta, dan membuat formulasi pertanyaan masalah. Langkah kedua, membuat rencana pemecahan masalah. Langkah ini perlu dilakukan dengan percaya diri ketika masalah sudah dapat dipahami. Langkah ketiga, melaksanakan rencana pemecahan masalah. Melaksanakan rencana pemecahan masalah untuk mencari solusi yang tepat. Rencana yang sudah dibuat dalam langkah harus dilaksanakan dengan hati-hati. Untuk melalui estimasi solusi yang dibuat sangat perlu. Nah, yang keempat, langkah melihat atau mengecek kembali. Selama langkah ini berlangsung, solusi masalah harus dipertimbangkan, perhitungan harus dicek kembali. Melakukan pengecekan dapat melibatkan pemecahan yang mendeterminasi akurasi dan komputasi dengan menghitung ulang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kriteria pemecahan masalah. Tidak semua soal matematika dapat dikategorikan sebagai soal pemecahan masalah, walaupun soal tersebut berupa soal cerita yang penyelesaiannya memerlukan perhitungan matematika. Jika suatu soal diberikan pada siswa dan siswa langsung tahu cara pemecahannya, maka soal tersebut tidak termasuk soal yang bertipe pemecahan masalah. Nah, untuk yang tadi sebagai contoh soal cerita yang tadi, nah dari soal cerita tersebut dapat dipandang sebagai suatu masalah jika soal tersebut bukan merupakan suatu soal yang rutin. Belaka yang dimaksudkan soal rutin adalah soal yang sering dipelajari siswa dan soal yang sudah diketahui jawabannya dari pelajaran yang pernah didapatkan siswa. Bisa jadi suatu soal menjadi masalah bagi siswa yang satu tapi tidak bagi yang lainnya. Dan yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pemecahan masalah. Pemecahan masalah memberikan manfaat yang sangat besar kepada siswa dalam melihat relevansi antara matematika dengan pembelajaran lain, serta kehidupan nyata. Mengingat perannya yang begitu potensial, banyak pakar pendidikan matematika berpendapat bahwa pemecahan masalah adalah bagian integral dari semua pembelajaran matematika dan merupakan aspek kunci untuk mengerjakan semua aspek lain dari pembelajaran matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari pemecahan masalah. Yang pertama, mendidik siswa berpikir secara sistematik. Yang kedua, mampu mencari berbagai jalan keluar dari suatu kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai aspek. Yang keempat, mendidik siswa percaya diri sendiri. Dan kekurangan pemecahan masalah adalah ada dua, yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, kalau di dalam kelompok itu kemampuan anggotanya heterogen, maka siswa yang pandai akan mendominasi dalam diskusi, sedang siswa yang kurang pandai menjadi pasif sebagai pendengar saja. Nah, sekian dari materi yang saya jelaskan tentang pemecahan masalah matematika. Sekian, saya maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.